Bab 2026, Penyelamatan. Begitu Julian tiba di gerbang kota, dia melihat banyak makhluk berkumpul di gerbang kota dan berkomunikasi satu sama lain. Julian juga mengetahui keseluruhan ceritanya. Ternyata Sekte Mitianlah yang telah membunuh seorang jenius dari klan jiwa yang sedang berlatih. Hal ini menyebabkan klan jiwa marah, dan mereka mengeluarkan perintah pencarian untuk memburu semua manusia di Sekte Mitian. Julian tiba di gerbang kota. Pada tembok kota di gerbang kota, ada beberapa pemberitahuan dengan potret seseorang di atasnya. Orang dalam potret itu adalah seorang laki-laki muda, yang tampak agak kasar dan memiliki ekspresi membunuh di alisnya. Julian juga mengetahui bahwa nama orang ini adalah Astra. Astra, makhluk manusia, adalah pemimpin kecil Sekte Mitian. Dia sangat kuat dan telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam semesta. Dia hanya selangkah lagi menuju alam setengah langkah ekstrim. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia berkeliaran dalam kegelapan, membunuh para jenius dari semua ras utama. Banyak sekali jenius muda dari berbagai ras yang tewas di tangannya. Ia menjadi target perburuan oleh semua ras utama. Pemberitahuan itu hanya menginginkan Astra, dan klan jiwa juga berjanji bahwa siapapun yang memberikan informasi tentang Astra akan diberikan hadiah besar setelah dikonfirmasi. Hanya itu saja yang tertulis di pemberitahuan itu. Mengenai kapan dan di mana Astra membunuh jenius klan jiwa, hal itu tidak dicatat dalam pemberitahuan itu. Julian melihat pemberitahuan itu dan berpikir keras. Dia ingin berhubungan dengan Sekte Mitian, dan ini adalah kesempatan. Prasyaratnya adalah mengetahui kapan dan di mana Astra membunuh si jenius klan jiwa. Jika dia pergi menyelidiki, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Dia memasuki kota. Hopeless City sangatlah hidup. Tempat ini adalah kota yang kuat di Soul Society. Sebagian besar makhluk di kota adalah klan jiwa, tetapi ada juga ras lain. Bahkan ada manusia, tetapi status mereka di alam semesta sangat rendah, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat, sehingga mereka diganggu. Status manusia di alam semesta setara dengan tikus di bumi pada abad ke-21, dan mereka hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan. Julian berada di kota tanpa harapan dan mulai bertanya. Akhirnya, diketahui bahwa orang yang dibunuh Astra adalah murid inti jenius dari klan jiwa. Namanya Hun Seng. Dia memiliki status yang sangat tinggi di klan jiwa dan merupakan anggota keluarga kerajaan klan jiwa. Kakek Hun Seng merupakan sesepuh klan Hun, dan sekaligus sesepuh inti. Dia sangat kuat dan merupakan orang yang sangat kuat. Bahkan di surga dan berbagai dunia, dia punya hak bicara. Ketika kakek Hun Seng, Hun Tianmi mengetahui bahwa cucunya tewas di tangan Sekte Mitian, dia menjadi murka dan mengirim banyak anggota kuat dari klan Hun untuk menghancurkan Sekte Mitian di seluruh surga dan seluruh alam. Selama 1000 tahun terakhir, 3 cabang Sekte Mitian telah dihancurkan. Banyak pengikut Sekte Mitian tewas di tangan klan jiwa. Terlebih lagi, Julian juga mengetahui bahwa untuk menghancurkan Sekte Mitian sepenuhnya, klan jiwa mengirimkan undangan, mengundang banyak ras untuk berkumpul di klan jiwa untuk membahas rencana untuk menghancurkan Sekte Mitian sepenuhnya. Pertemuan ini akan diadakan tepat 3 bulan kemudian. Waktu untuk konferensi semakin dekat, dan banyak ras di surga dan berbagai dunia telah mengirim makhluk tingkat tua untuk muncul di dunia jiwa. Setelah mengetahui semua ini, Julian tampak cukup serius. Jika banyak ras bersatu untuk mengepung dan menekan Sekte Mitian, maka Sekte Mitian tidak akan punya tempat untuk berdiri di surga dan seluruh alam. Dia berpikir keras. Kita tidak boleh membiarkan aliansi banyak ras berurusan dengan kultus Mitian. Kita harus menghancurkan rencana ini. Bahkan jika kita tidak dapat menghancurkannya, kita harus memahami rencana terperinci mereka. Julian berpikir, memikirkan cara menghadapi situasi ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengganggu pertemuan yang dipimpin oleh klan jiwa. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menyelinap masuk dan memahami rencana terperinci mereka, sehingga setelah menemukan anggota Sekte Mitian, kita dapat membiarkan mereka bersiap terlebih dahulu. Tapi bagaimana saya bisa menghadiri rapat tersebut? Julian berada dalam dilema. Satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya adalah berpura-pura menjadi makhluk keos, tetapi dia tidak berani melakukannya sekarang, karena pasti ada anggota klan keos yang lebih tua yang hadir dalam pertemuan ini. Dia berpura-pura menjadi makhluk keos, dan ini pasti akan terungkap. Wah, pusing banget. Julian tampak khawatir. Masih ada 3 bulan tersisa, jadi dia tidak terburu-buru sekarang dan hanya bisa tinggal di kota itu untuk sementara. Dia menemukan sebuah penginapan di pusat kota dan menetap sementara. Malam. Julian duduk bersila di tempat tidur. Dia berlatih dengan serius dan memperoleh wawasan yang serius. Pada saat ini, dia merasakan fluktuasi aura yang tidak biasa. Dia segera membuka matanya, dan begitu dia membuka matanya, dia melihat bayangan berkelebat di luar jendela. Bayangan itu begitu cepat hingga menghilang dalam sekejap mata. Tubuh Julian juga menghilang dari tempat itu dan dia dengan cepat mengejarnya. Ia keluar dari kota tanpa harapan dan memasuki pegunungan yang luas. Dia mengejar selama beberapa ratus tahun cahaya dan mendengar suara pertempuran sengit. Belasan penjaga bersenjata lengkap mengepung seorang pria berpakaian hitam.
Pria berpakaian hitam itu mengenakan jubah hitam dan topeng hitam di wajahnya. Julian bisa merasakan jiwanya dan tahu bahwa dia adalah manusia. Sekitar selusin penjaga itu semuanya adalah penjaga klan jiwa. Pria berpakaian hitam yang bertopeng hitam itu sangat kuat, telah mencapai tingkat ketujuh alam dewa leluhur semesta, dan kekuatan para penjaga ini juga berada pada tingkat ini. Julian baru saja menyusul dan mengenali napas jiwa manusia ketika dia merasakan pengejar datang. Ribuan penjaga datang dari jauh. Mereka semua sangat kuat dan telah mencapai tingkat ketujuh alam dewa leluhur alam semesta. Tangkap dia hidup-hidup. Terdengar suara gemuruh. Orang yang memberi perintah itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu, dengan kemarahan di wajah tuanya. Julian yang bersembunyi dalam kegelapan segera merasakan tingkat kultivasinya. Dia telah setengah langkah menuju tahap tertinggi dan benar-benar melampaui tingkat ke-9 alam dewa leluhur alam semesta. Dengan munculnya para pengejar, lelaki berbaju hitam itu langsung terjebak dalam pertarungan sengit dan terluka seketika. Julian tampak serius. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak sebanding dengan seorang yang sudah setengah jalan menuju ke master tertinggi. Akan tetapi, ia tidak bisa hanya melihat sesama manusia ditangkap. Ini mungkin makhluk dari Sekte Mitian, yang menyelinap ke kota tanpa harapan untuk mengumpulkan informasi. Pada saat ini, ribuan prajurit klan jiwa mengelilingi pria berpakaian hitam itu. Sebuah formasi muncul dan pria berpakaian hitam itu langsung terperangkap dalam formasi itu. Ada cahaya terang di sekujur tubuhnya. Cahaya itu melingkarinya dengan erat. Dia berjuang keras tetapi tidak dapat melepaskan diri dari formasi itu. Menghadapi pasukan klan jiwa, dia hanya bertahan sebentar. Julian, yang bersembunyi dalam kegelapan, menarik napas dalam-dalam. Dengan pikirannya, pedang jahat sejati muncul di tangannya. Memegang pedang jahat sejati, dia diam-diam mengaktifkan kekuatan kekacauan. Wus! Lambaikan dengan santai. Pedang jahat sejati di tangannya berubah menjadi cahaya pedang. Cahaya pedang menyebar dan menebas langsung ke depan. Kemanapun ia lewat, beberapa penjaga klan jiwa langsung terbunuh. Pada saat ini, Julian telah tiba di depan pria berpakaian hitam itu, langsung memotong segel di tubuhnya, menariknya dan melarikan diri. Di belakangnya, pasukan besar mengejarnya dengan cepat. Kembali. Setengah langkah klan jiwa menuju alam tertinggi segera memberi perintah. Tuan Kota, mengapa Anda tidak mengejar mereka lagi? Seorang penjaga bertanya dengan bingung. Penganut Taoisme setengah langkah ekstrim itu melihat ke arah Julian melarikan diri, ekspresinya serius, kekuatan kekacauan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa klan kekacauan dan klan manusia akan terlibat bersama. Masalah ini harus dilaporkan kepada pemimpin klan sesegera mungkin. Dia bergumam pelan, lalu memerintahkan, mundur. Bab 2027, Tarla. Julian mengambil tindakan dan menyelamatkan manusia ini. Dia tidak mengetahui identitas orang ini, tetapi sebagai orang yang berada di negeri asing, bagaimana mungkin dia tidak membantu ketika melihat umat manusia dalam kesulitan. Ia cepat-cepat pergi, dan setelah berada jauh dari daerah itu, baru ia berhenti setelah melihat tidak ada makhluk hidup yang mengejarnya. Dalam suatu rangkaian pegunungan yang berkesinambungan. Di tanah kosong. Julian membiarkan pria berpakaian hitam itu pergi. Pria berpakaian hitam itu terluka, tetapi tidak fatal. Dia menatap Julian dengan waspada, dan sebuah suara serak terdengar dari balik topengnya, siapa kamu dan mengapa kamu menyelamatkanku? Klan Chaos merupakan salah satu ras terkuat di alam semesta. Kekuatan kacau dari klan Chaos sangat istimewa, dan hampir semua orang kuat mengetahuinya. Julian menggunakan kekuatan kekacauan, dan manusia berpakaian hitam itu mengetahuinya. Dia sangat bingung mengapa makhluk Chaos ingin menyelamatkannya. Julian juga melihat ke arah manusia yang mengenakan topeng hitam dan jubah hitam, dan bertanya, siapakah kamu, mengapa kamu berlari ke kota tanpa harapan, dan mengapa kamu diburu oleh klan jiwa? Pria berpakaian hitam tidak menyembunyikan hal-hal ini. Kami mendapat kabar bahwa klan jiwa mengirimkan undangan ke banyak ras untuk berkumpul di klan jiwa guna membahas cara menghadapi ras manusia. Aku menyelinap ke kota tanpa harapan untuk menyelidiki, tetapi aku tidak menyangka akan ketahuan. Apakah kamu dari Sekte Mitian? Julian meliriknya. Pria berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, ya. Meskipun Julian adalah makhluk dari klan Chaos, dia menyelamatkannya. Dia adalah anggota Sekte Mitian dan dia tidak menyangkalnya. Pria berpakaian hitam itu menatap Julian dengan saksama, mencoba untuk melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Namun menurutnya, Julian tidak memiliki tingkat kultivasi apapun, bahkan auranya pun tersembunyi. Mengapa kamu menyelamatkanku? Tanyanya lagi. Julian berkata dengan tenang, karena aku juga manusia. Mustahil. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menggunakan kekuatan kekacauan, yang merupakan kekuatan unik klan kekacauan. Bagaimana mungkin umat manusia memilikinya? Hehe. Julian tersenyum tipis dan berkata, mengapa umat manusia tidak bisa mengembangkan kekuatan kekacauan? Aku tidak akan membuang waktu lagi untuk berbicara denganmu. Aku akan pergi mencari pemimpin tertinggi Sekte Mitian. Bawa aku ke sana dengan cepat. Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Haha. Kali ini giliran pria berpakaian hitam yang tertawa.
Apa yang kamu tertawakan? Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah menurutmu aku bodoh? Pria berpakaian hitam itu menatap Julian dan berkata, ini adalah sandiwara yang kalian berdua pentaskan bersama. Klan jiwa mengejarku dan kau menyelamatkanku untuk mendapatkan kepercayaanku. Jika aku membawamu menemui pemimpin, kau pasti akan mengirim pesan, dan kemudian pasukan klan jiwa akan datang untuk membunuhku. Julian menyentuh hidungnya. Sulit dipercaya bahwa dia menggunakan kekuatan kekacauan. Dia juga menjelaskan, saya berasal dari dunia leluhur, saya adalah manusia dari dunia leluhur. Saya datang ke dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk suatu tujuan, dan saya membutuhkan bantuan manusia yang kuat dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh saja aku. Pria berpakaian hitam itu berbicara langsung. Dia tidak percaya Julian. Bahkan alasan berasal dari alam leluhur pun dikemukakan. Semua orang di dunia tahu bahwa wilayah leluhur telah disegel sejak lama. Hanya 10 ras utama yang dapat membuka segel tersebut bersama-sama. Kalau tidak, meskipun seseorang memiliki kekuatan supranatural, dia tidak akan bisa membuka segelnya. Pria berpakaian hitam tidak mempercayainya, dan Julian merasa sangat gelisah. Dia menatap laki-laki berpakaian hitam itu dan bertanya, apa yang harus saya lakukan agar Anda percaya kepada saya? Apapun yang terjadi, aku tidak akan percaya padamu. Kau harus membunuhku atau membiarkanku pergi. Pria berbaju hitam itu manusia. Ras manusia memiliki status yang sangat rendah di alam semesta. Ras manusia telah ditindas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia sudah lama mengesampingkan hidup dan mati. Pergilah. Julian melambaikan tangannya sedikit. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, pria berpakaian hitam itu tidak akan mempercayainya. Karena umat manusia di seluruh langit dan dunia sangatlah berhati-hati. Jika mereka begitu mudahnya mempercayai makhluk ras lain, mereka pasti sudah dihancurkan berkali-kali. Apakah kau sungguh akan membiarkanku pergi? Pria berpakaian hitam itu sedikit tertegun. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku akan membunuhmu. Tapi sebelum kau pergi, bisakah kau melepas topengmu dan biarkan aku melihat seperti apa rupamu dan siapa namamu? Pria berpakaian hitam itu ragu-ragu sejenak. Segera dia melepas topengnya. Wajah rupawan dan cantik tampak di hadapannya. Melihat wajah ini, Julian tertegun dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, wanita. Wanita itu berkata, saya tidak mengatakan bahwa saya seorang pria. Sebelumnya, dia mengenakan topeng dan suaranya seperti suara laki-laki, tetapi sekarang dia telah menjadi suaranya sendiri, dan sangat enak didengar. Siapa namamu? Julian bertanya. Tarla. Wanita itu tidak menyembunyikan namanya. Jika semuanya baik-baik saja, aku pergi dulu. Dia menatap Julian dan bertanya ragu-ragu. Teruskan. Julian berhenti sebentar. Tarla berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tetapi saat dia berbalik, Julian menjentikkan jarinya, dan sebuah tanda tak terlihat terbang ke arahnya dan mendarat tanpa suara di punggungnya. Tarla tidak merasakan semua ini. Setelah dia meninggalkan Julian, dia segera meninggalkan daerah itu. Dia takut Julian akan mengikutinya, jadi dia sangat berhati-hati, selalu berjaga di dekatnya dan mengambil jalan memutar. Dengan cara ini, dia berputar-putar selama berhari-hari dan muncul di suatu tempat yang energi spiritual langit dan buminya relatif kurang. Ada sebuah desa kecil di sini. Ada banyak penduduk desa yang tinggal di desa itu. Penduduk desa ini berpakaian sangat sederhana dan tanpa aura apapun. Dari luar, mereka tampak seperti petani yang tidak berbudaya. Tarla muncul di pintu masuk desa, dan segera banyak orang muncul. Tarla, apa kabar? Apakah semuanya baik-baik saja? Banyak penduduk desa merasa khawatir dengan pertanyaan tersebut. Ayo kita kembali ke desa dulu, kata Tarla. Tarla kembali ke desa bersama beberapa penduduk desa. Di tengah desa, ada sebuah rumah jerami sederhana. Ada seorang lelaki tua duduk di ruangan itu. Dia berpakaian sangat sederhana dan sedang menghisap pipa. Kakek kepala desa, Tarla berjalan mendekat dan memanggil dengan hormat. Orang tua itu mengangguk sedikit, menunjuk ke sebuah kursi di sampingnya, dan berkata, duduklah dan bicaralah. Tarla duduk dan berkata, kali ini aku menyelinap ke kota tanpa harapan dan mengetahui beberapa berita. Klan jiwa benar-benar mengirimkan undangan dan mengundang banyak ras ke klan jiwa untuk berkonsultasi. Kurasa begitu mereka berdiskusi, sudah waktunya untuk menyerang sekte kita. Mulai sekarang, kita harus berhati-hati dan berusaha untuk tidak bertindak jika kita bisa. Tarla menceritakan berita yang didengarnya kepada semua orang. Juga, aku ditemukan dan diburu oleh klan jiwa. Makhluk dari klan kekacauanlah yang menyelamatkanku dan akhirnya melepaskanku. Tarla angkat bicara mengenai hal ini. Apa? Mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia berdiri tepat pada waktunya. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Cepat dan berikan perintah untuk mundur. Tinggalkan alam jiwa dan cari dunia kecil yang tidak dikenal untuk bersembunyi sementara. Orang tua itu memberi perintah. Saya khawatir sudah terlambat. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Saat suara itu datang, sebuah bayangan muncul. Ini Julian. Julian meninggalkan jejak di Tarla.
Dengan tingkat kultivasi Tarla, dia tidak dapat menghapus tanda itu. Dia mengikuti tanda itu sampai ke sini. Anda. Tarla segera berdiri dan menunjuk Julian. Semua orang di ruangan itu mencabut senjatanya. Orang tua itu bahkan lebih dipenuhi aura dan hendak mengambil tindakan. Tunggu, apa yang sedang kamu lakukan? Julian berhenti tepat waktu dan berkata, bisakah kamu membiarkanku menjelaskannya dengan jelas sebelum bertarung? Semua orang di ruangan itu memandang Julian. Dan pada saat ini, rumah itu juga dikepung, dan formasi tersembunyi di desa langsung diaktifkan. Kau mengikutiku. Wajah Tarla menjadi pucat dan dia menatap Julian dengan dingin. Bab 2028, Harapan Ras Manusia. Ada sekitar 10 orang di ruangan ini. Ke-10 pria ini semuanya berpakaian seperti petani. Pada saat ini, mereka semua menghunus senjata dan aura kuat terpancar dari tubuh mereka. Yang terlemah berada pada level kelima Dewa Leluhur Alam Semesta. Julian menatap Tarla yang wajahnya pucat pasi, lalu tersenyum tipis dan berkata, jika aku tidak mengikutimu, bagaimana aku bisa menemukan tempat ini? Serang. Orang tua itu segera memberi perintah. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruangan itu segera mengambil tindakan. Tunggu. Julian tiba-tiba berteriak. Teriakan keras terdengar bagai guntur, menggetarkan orang-orang di ruangan itu. Mereka yang berada di luar ruangan tidak berani bertindak gegabah, karena aura Julian terlalu kuat, begitu kuatnya hingga mereka ketakutan. Julian mengerahkan kekuatannya dan melepaskan auranya. Nafas itu menggetarkan semua orang di rumah dan desa. Julian menatap orang tua itu. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu dengan sedikit debu di atasnya, seolah-olah dia baru saja kembali dari ladang. Apakah Anda orang yang bertanggung jawab atas desa ini? Julian bertanya. Orang tua itu menatap Julian dan berkata, ya. Julian juga berkata, saya tidak punya niat jahat. Meskipun saya telah mengembangkan kekuatan kekacauan, saya adalah manusia. Saya berasal dari dunia leluhur. Omong kosong. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata, alam leluhur telah disegel untuk waktu yang lama. Tidak ada makhluk hidup di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang dapat pergi ke alam leluhur, dan bahkan lebih mustahil bagi makhluk-makhluk di alam leluhur untuk datang ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar sekali. Julian berkata, aku tidak tahu di era apa kamu dilahirkan. Jika kamu adalah manusia dari era leluhur, kamu seharusnya pernah mendengar tentang nenek manusia Sarah. Benar, aku pernah mendengarnya. Lelaki tua itu mengangguk pelan dan berkata, nenek adalah orang yang sangat dihormati di antara umat manusia. Saat dia masih hidup, aku hanyalah manusia dengan kultivasi yang sangat lemah. Aku bahkan tidak memasuki dunia peri. Karena kekuatanku yang rendah, aku nyaris lolos dari kematian. Sarah adalah istriku, kata Julian. Orang tua itu berteriak, saya peringatkan kamu, jangan hina nenek saya. Dia meninggal dalam pertempuran di era dunia leluhur. Tolong hormati nenek saya. Julian menjelaskan dengan sabar, dia tidak mati, tetapi selamat. Dia adalah satu-satunya yang selamat di antara 50 makhluk tertinggi. Yang lainnya berubah menjadi benih kosmik, yang disebarkan Sarah dalam kekacauan, mendorong lahirnya alam semesta baru. Karena dunia leluhur telah tercemar oleh kekuatan jahat dan tidak lagi cocok untuk ditinggali manusia, maka diperlukan dunia yang benar-benar baru. Julian membuka mulutnya dan menceritakan beberapa hal tentang dunia baru. Dia bahkan memberitahu Sarah tentang rencananya. Dunia baru akan segera lahir, dan sudah waktunya bagi manusia untuk melawan. Aku datang ke 10.000 dunia melalui lorong rahasia yang tersisa dari dunia leluhur. Tujuanku datang ke 10.000 dunia adalah untuk bergabung dengan klan Chaos dan menemukan cara untuk menjadi anggota tingkat tinggi klan Chaos. Aku akan menggunakan identitasku sendiri untuk mengganggu 10.000 dunia dan mencegah banyak ras di 10.000 dunia melepaskan tangan mereka untuk berurusan dengan Sarah dari dunia leluhur. Julian menceritakan semua ini. Akan tetapi, apapun yang dikatakannya, manusia yang hadir tidak mempercayainya. Alam leluhur telah dihancurkan dan disegel. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Mereka tidak percaya apapun yang dikatakan Julian. Mereka masih tidak mempercayainya. Julian segera mengaktifkan keadaan kebebasan dan memasuki tahap ke-6 keadaan kebebasan dalam sekejap. Dia memancarkan cahaya putih redup di sekujur tubuhnya dan auranya sangat kuat. Aura ini membentuk medan yang sangat kuat dan semua orang dalam ruangan menjadi ketakutan. Alam kebebasan, alam ke-6. Orang tua itu berseru, bagaimana ini mungkin? Jalan kultivasi umat manusia telah terputus. Bagaimana ini mungkin? Julian berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Untuk memulai jalur kultivasi lagi dan mengaktifkan vitalitas dan potensi yang telah mencapai akhir, Sarah telah bersusah payah. Juga, ketika aku tiba di dunia yang tak terhitung banyaknya, aku mendarat di formasi tersegel Panshan. Aku tidak tahu siapa yang meninggalkan lorong ini, aku juga tidak tahu apakah kemunculanku di formasi tersegel Panshan adalah suatu kebetulan atau diatur oleh orang-orang kuno, tetapi aku melihat Panshan. Mendengar nama Panshan, semua orang di ruangan menjadi bersemangat. Orang tua itu melangkah maju beberapa langkah dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, benarkah? Sangat. Julian mengangguk, lalu mengeluarkan kunci yang didapatnya dari klan Yun.
Pan Shan memintaku untuk keluar dan menemukan kunci yang dijaga oleh 10 ras utama. Selama aku mendapatkan 10 kunci, aku bisa membuka formasi dan melarikan diri. Ketika aku keluar dari formasi di gunung belakang klan awan sedang dikepung oleh Zerg. Aku berpura-pura menjadi tetua agung klan Chaos, Dun Yuan, dan memperoleh kepercayaan dari klan awan. Aku mendapatkan kunci yang dijaga klan awan, dan pada saat yang sama aku mengusir Zerg. Julian menceritakan beberapa hal yang terjadi setelah dia muncul di alam semesta. Semua orang yang hadir adalah manusia dan dapat sepenuhnya dipercaya. Lagi pula, sangat sulit baginya untuk bertindak sendirian. Dia butuh bantuan Sekte Mitian. Dengan bantuan Sekte Mitian, segalanya akan menjadi jauh lebih baik. Dia berkata banyak hal sebelum lelaki tua itu dengan enggan mempercayainya. Singkirkan senjata kalian. Orang tua itu memberi perintah. Semua orang di ruangan itu menyimpan senjatanya. Orang-orang di luar pintu juga menyimpan senjata mereka, dan formasi desa menghilang tanpa suara. Orang tua itu menunjuk ke sebuah kursi di dekatnya dan berkata, duduklah dulu dan bicara. Julian juga menahan napas dan duduk. Bagaimana keadaan alam leluhur sekarang? Orang tua itu bertanya. Julian tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka beberapa hal tentang alam leluhur dan bahkan tentang alam semesta baru. Dia berbicara dengan sangat jelas, dan setelah dia berbicara banyak, semua orang di ruangan itu sepenuhnya mempercayainya. Apakah nenek benar-benar masih hidup? Seseorang bertanya di ruangan itu. Tentu saja, Julian mengangguk dan berkata, dan Sarah juga telah bereinkarnasi ke dunia yang tak terhitung jumlahnya, tapi menurutku kita belum menemukan tubuh reinkarnasinya. Sangat bagus. Selama nenek saya masih hidup, masih ada harapan bagi umat manusia. Semua orang di ruangan itu bersorak. Di seluruh surga dan dunia, mereka telah ditekan dan disembunyikan dalam kegelapan, tidak berani muncul secara terbuka. Sarah masih hidup, dan mereka melihat harapan. Nenek adalah harapan umat manusia. Selama dia masih hidup, umat manusia dapat bangkit kembali, menaklukkan surga dan dunia lagi, dan menjadi ras yang terkuat. Julian berhenti sebentar. Rumah yang tadinya riuh itu tiba-tiba menjadi sunyi. Julian kemudian berkata, misi saya sangat penting. Ini terkait dengan apakah umat manusia dapat melancarkan serangan balik jadi sebelum 10 ras utama di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya bereaksi. Jadi saya perlu bertemu dengan orang yang sebenarnya yang bertanggung jawab atas Sekte Mitian dan membahas beberapa detail dengannya. Orang tua itu mengangguk pelan dan berkata, alam jiwa terlalu berbahaya. Kami juga berencana untuk meninggalkan markas ini dan kembali ke markas. Kami akan bersembunyi sebentar dan menunggu sampai kemarahan klan jiwa mereda sebelum mengambil tindakan. Sambil berbicara, dia berdiri dan memberi perintah, turunlah dan bersiap, kemasi barang-barangmu dan bersiap untuk pergi. Sebelum kau pergi, hancurkan semua yang ada di sini dan hapus semua jejaknya. Ya. Orang-orang di ruangan itu langsung mengangguk, lalu pergi satu demi satu untuk mengemasi barang-barang mereka dan bersiap mengevakuasi Soul Society. Tarla masih berada di dalam ruangan, matanya tertuju pada Julian. Orang tua itu tersenyum dan bertanya, namaku Tarling, dan ini cucuku Tarla. Siapa namamu? Julian berkata, nama saya Julian. Bab 2029, Pasukan Klan Jiwa tiba. Julian mengobrol sebentar dengan Tarling di ruangan itu. Setelah mengobrol sebentar, ia pun mengetahui keadaan umum Tarling. Tarling merupakan manusia yang bertahan hidup dari zaman nenek moyang. Dia sangat lemah di era leluhur dan hanya berada di alam abadi. Sejak era dunia leluhur, meskipun 10 ras utama belum sepenuhnya memusnahkan umat manusia di surga dan semua alam, status umat manusia sangat rendah dan semua ras utama terus-menerus membunuh manusia. Manusia diam-diam bersatu dan mendirikan kultus Mitian. Sekte Mitian memiliki beberapa cabang di semua dunia utama di surga dan berbagai alam. Dan desa ini adalah salah satu cabang Sekte Mitian di dunia jiwa, dan Tarling adalah orang yang bertanggung jawab atas desa ini. Astra adalah jenius terkuat di desa ini. Tarling tampak serius dan berkata, orang tuanya awalnya adalah pelayan dari keluarga klan jiwa yang kuat, tetapi mereka disiksa sampai mati oleh klan jiwa. Dia juga hidup di jalanan. Aku mengadopsinya. Dia memiliki potensi besar untuk berkultivasi, dan dia juga memiliki kebencian yang besar terhadap klan jiwa. Dia mengetahui bahwa jenius klan jiwa Hun Seng sedang berlatih, jadi dia mengikutinya diam-diam dan membentuk formasi untuk membunuhnya. Namun, ada orang-orang kuat di antara pengikut Hun Seng, dan Astra juga terluka. Sekarang keberadaannya tidak diketahui. Julian bertanya, mengapa kamu tidak kembali untuk menyembuhkan lukamu? Tarla berkata, ada aturan di sekteku. Jika kau gagal menjalankan misi, ketahuan, atau diburu, kau tidak boleh kembali ke markas. Karena begitu kau diikuti, markas akan rusak parah. Bahkan jika kau mati, kau harus mati di luar dan tidak boleh mencelakai rekan senegaramu. Ekspresi Tarla dipenuhi kesedihan dan sedikit kekhawatiran. Kali ini ketika aku pergi ke kota tanpa harapan, selain mencari informasi tentang klan jiwa, aku juga bertanya tentang kakak Astra. Namun, aku tidak mendapatkan informasi apapun tentang kakak Astra. Sekarang, aku tidak tahu di mana dia berada. Julian menghiburnya, jika tidak ada berita, itu membuktikan bahwa dia masih hidup.
Dia pasti bersembunyi untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Ketika luka-lukanya sudah sembuh dan dia cukup aman, dia mungkin akan kembali. Saya harap begitu. Tarla mendesah pelan. Tak lama kemudian, manusia di desa itu siap. Kakek kepala desa, semuanya sudah siap. Seseorang datang untuk melapor. Baiklah, evakuasi. Tarling memberi perintah. Setelah itu, kelompok tersebut mengevakuasi desa. Pintu masuk desa. Ribuan orang berkumpul di sini. Ribuan orang ini semuanya dari cabang ini. Tarling berbalik dan melihat ke arah desa di belakangnya, dengan ekspresi enggan, dan berkata, kita sudah lama tinggal di sini, dan sekarang kita harus pergi, aku benar-benar tidak ingin pergi. Jika kita pergi, jaringan intelijen yang telah kita bangun selama bertahun-tahun mungkin tidak berguna lagi. Manusia adalah ras yang besar. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan tidak kuat saat ini, kemampuan reproduksi mereka sangat mengerikan. Semua ras di alam semesta membutuhkan budak dan pembantu, dan manusia sekarang memainkan peran ini. Sekte Mitian memanfaatkan hal ini dan menyebarkan jaringnya ke seluruh surga dan alam, membangun jaringan intelijen yang kuat, mempelajari berbagai hal yang terjadi di ras-ras besar, dan bahkan tentang beberapa orang jenius di ras-ras tersebut yang tengah berupaya memperoleh pengalaman. Setelah mengetahui hal-hal ini, dia membuat rencana terlebih dahulu dan membunuh para jenius dari berbagai ras. Tarling tampak sedih. Walaupun mereka sering berpindah-pindah, mereka telah tinggal di sini setidaknya selama ribuan zaman. Sungguh sulit bagi mereka untuk menyerah sekarang. Dia mengangkat tangannya, dan suatu kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini berubah, dan desa di depannya langsung berubah menjadi abu dan lenyap begitu saja. Ayo pergi. Kepala desa Tarling berkata, ini adalah alam jiwa, dan ada makhluk klan jiwa di mana-mana. Untuk mencegah ketahuan, kita akan mengungsi secara terpisah dan berkumpul di tempat lama di luar alam jiwa. Ya. Setelah Tarling memberi perintah, manusia yang berada di luar desa segera mengungsi dan menghilang begitu saja. Julian bersama Tarling, dan Tarla juga bersama mereka. Tuan Muda Julian, ayo berangkat. Tarling berbicara, menatap Julian, dan berkata, aku akan membawamu ke markas besar Sekte Mitian, dan kamu dapat mendiskusikan sisanya dengan pemimpin Sekte. Ya, Julian mengangguk. Saya khawatir saya tidak bisa pergi. Pada saat ini, suara kehidupan terdengar. Saat suara itu datang, awan hitam muncul di kejauhan. Di awan hitam itu berdesakan padat pasukan. Pasukan ini berwujud manusia, mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak hitam di tangan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berjubah hitam. Dia adalah wali kota Hopeless City. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ketiga orang di bawahnya. Pada saat ini, semua anggota manusia yang telah pergi sebelumnya jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Mereka muntah darah dan semuanya terluka. Anda. Wajah tua Tarling tiba-tiba menunjukkan kemarahan saat dia menunjuk Julian. Seketika ekspresi penyesalan tampak di wajahnya. Saya masih ceroboh. Saya sudah berhati-hati sepanjang hidup saya, tetapi saya masih ceroboh. Kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya, kemudian pedang panjang muncul di tangannya, dan auranya seperti pelangi. Julian juga tampak bingung. Kepala desa, ini tidak ada hubungannya denganku. Julian ingin menjelaskan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang di tangan Tarling menusuk ke arahnya. Dia sangat dekat dengan Julian, dan Julian tidak waspada terhadapnya. Selain itu, Tarling sudah sangat kuat, jadi dia menghunus pedangnya dengan sangat cepat dan menusuk tubuh Julian dalam sekejap. Pedang panjang itu memasuki tubuhnya dan suatu kekuatan aneh menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Julian sebenarnya tidak ingin mengambil tindakan, tetapi mengingat situasi saat ini, dia harus melakukannya. Dia mengerahkan kekuatannya, tetapi itu bukanlah kekuatan kekacauan. Sebaliknya, ia memisahkan kekuatan kekacauan menjadi kekuatan-kekuatan lain. Suatu tenaga dahsyat muncul dan langsung mendorong pedang di tubuh itu kembali. Kepala desa, Anda tidak akan percaya apapun yang saya katakan sekarang. Anda pergi dulu dan saya akan menahan mereka. Cahaya hitam melintas di depan Julian, dan cahaya hitam itu berubah menjadi pedang hitam. Inilah pedang jahat sejati. Pedang jahat sejati telah disempurnakan lagi oleh Julian. Itu bukan lagi harta karun kekacauan, tetapi suatu eksistensi yang melampaui harta karun kekacauan. Dengan pedang jahat sejati di tangannya, Julian langsung memasuki tahap ke-6 alam Dao bebas. Auranya bagaikan pelangi, bagaikan dewa perang. Tubuhnya berkelebat dan muncul di udara, menghadapi ribuan pasukan klan jiwa. Namun, pada saat ini, sebuah formasi kuat tiba-tiba muncul. Begitu formasi itu muncul, tekanan dahsyat datang menghancurkan. Bahkan Julian tidak dapat menahan tekanan itu. Tubuhnya jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya putus. Dia terjatuh dengan keras ke tanah dan menyemburkan darah. Tarla. Di langit, lelaki tua berjubah hitam itu berteriak keras. Selama ribuan tahun terakhir, banyak jenius dari klan kita telah tewas di tanganmu. Hari ini, kau tidak dapat melarikan diri bahkan jika kau memiliki sayap. Tarling tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Semuanya, berdirilah. Bahkan jika kalian mati, kalian harus mati sambil berdiri.
Dia memandang sekelilingnya, ke arah banyak manusia yang terjatuh ke tanah, napasnya lemah. Orang-orang itu satu persatu bangkit berdiri dan menghunus senjata mereka. Meskipun mereka terluka, mereka tidak takut mati. Melihat pemandangan ini, Julian tampak serius. Bunuh dia dulu. Tarling menunjuk ke arah Julian, urat-urat menonjol di wajah tuannya, ekspresinya garang dan mengerikan, dan ada kemarahan luar biasa di tubuhnya. Kakek, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku terlalu ceroboh dan itulah sebabnya aku menyakiti penduduk desa. Tarla tampak meminta maaf, dan segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Julian. Di langit, wali kota Hopeless City juga tercengang saat melihat pemandangan di bawahnya. Dia bergumam, apa yang terjadi? Mengapa pertikaian internal terjadi? Bab 2030, keluar dari pengepungan. Hopeless City merupakan kota inti dari klan jiwa. Penguasa kota bernama Hun Huan, dan dia memiliki status yang sangat tinggi dalam klan Hun. Dia bukan hanya penguasa kota tanpa harapan, namun juga sesepuh klan jiwa. Kultivasinya benar-benar melampaui dewa leluhur alam semesta 9 lapisan dan mencapai alam Dao ekstrim setengah langkah. Apa yang disebut setengah langkah menuju alam tertinggi adalah alam yang sangat istimewa. Alam ini bisa dikatakan sudah melangkah ke alam yang paling akhir. Hun Huan juga tertegun saat menyaksikan pertempuran di bawah. Di bawah, Julian dikepung. Mereka yang menyerangnya semuanya sangat kuat. Kultivasi Tarling juga berada pada tingkat ke-9 Dewa Leluhur Alam Semesta, dan dia bahkan telah mencapai puncak tingkat ke-9 tahap akhir Dewa Leluhur Alam Semesta. Yang lainnya berada di tingkat ke-7 atau ke-8 Alam Dewa Leluhur Alam Semesta. Dengan kekuatannya, tidak menjadi masalah untuk berhadapan dengan orang-orang ini. Tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Tangkap dia hidup-hidup. Pada saat ini, Hun Huan tidak peduli dan dia memberi perintah. Atas perintahnya, formasi itu langsung aktif, awan-awan muncul di langit, dan energi pedang meresap ke dalam awan, menyapu seperti hujan. Orang-orang di bawah segera berlarian ke segala arah. Boom! Energi pedang jatuh ke tanah dan bumi bergetar seketika. Brengsek! Julian juga mengumpat dengan keras. Tempat ini telah diselimuti oleh suatu formasi. Formasi ini sangat kuat, dan bahkan dia tidak dapat menahan tekanan yang dihasilkan oleh formasi tersebut. Wuss! Seberkas cahaya menyambar dalam sekejap, dan sesosok manusia langsung terjerat oleh sinar itu. Dia terjebak dalam sekejap, dan tubuhnya tertarik ke langit. Wus wus wus. Sinar cahaya terus-menerus menyapu masuk. Manusia yang hadir mencoba menghindar, tetapi ada terlalu banyak sinar cahaya dan beberapa tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka terjebak dan terseret ke langit. Hanya dalam waktu singkat, puluhan orang ditangkap hidup-hidup. Julian juga merasakan keajaiban sinar cahaya ini. Sekali terinfeksi, seseorang akan langsung terpenjara, tidak bisa bergerak dan kekuatan kultivasinya juga akan tersegel. Dia juga menghindar dengan kecepatan penuh. Melihat manusia di sekitarnya terus-menerus ditangkap hidup-hidup, dia menjadi sedikit cemas. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi sebelum semua orang di sini akan ditangkap hidup-hidup oleh klan jiwa. Jika dia ditangkap hidup-hidup, bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Sarah, dan bagaimana dia bisa menjungkirbalikkan dunia? Tugas yang paling mendesak adalah pergi secepatnya dan keluar dari pengepungan. Tepat saat pikirannya melayang, puluhan ribu sinar cahaya melesat menuju Tarling. Tarling mengayunkan pedang di tangannya dan memotong banyak dari mereka, namun beberapa masih terjerat. Saat dia terjerat, kekuatan dalam tubuhnya tersegel, kekuatan yang bisa dikerahkannya terus melemah, dan tubuhnya langsung tertarik ke langit. Kakek! Tarla menjerit dan ingin pergi menyelamatkan. Dia melompat dari tanah dan terbang cepat menuju langit. Pada saat ini, energi pedang meledak. Tepat saat aura pedang hendak mengenai Tarla, di saat kritis ini, Julian tiba-tiba muncul, menghalangi aura pedang, dan di saat yang sama menariknya, mengerahkan seluruh tenaganya, dan seluruh tenaga itu dicurahkan ke pedang jahat sejati di tangannya. Tubuh dan pedang di tangannya membentuk garis lurus, dan tubuh itu melawan arus dan terbang menuju langit. Begitu dia muncul di langit, tekanan formasi itu pun muncul. Di bawah tekanan formasi ini, ia menahan tekanan luar biasa, seakan-akan ada dunia besar yang menimpanya, tetapi ia melawan dengan kuat. Retakan langsung muncul di tubuhnya. Pada saat ini, ribuan energi pedang melonjak ke arahnya. Semua energi pedang menimpanya, dan dalam sekejap, dia dihantam oleh pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya pun muncul di tubuhnya. Pada saat ini, dia sudah dekat dengan penghalang formasi. Pecahkan itu untukku. Julian berteriak keras dan mengerahkan seluruh tenaganya. Pada saat ini, dia tidak bisa memedulikan begitu banyak hal. Dia secara langsung mendesak kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan ditambah kekuatan alam bebas dan kekuatan pedang jahat sejati. Kekuatan gabungan dari banyak pasukan secara paksa menciptakan retakan dalam formasi tersebut. Julian meraih Tarla, tubuhnya melesat dan menghilang dari celah itu. Kejar dia dan tangkap dia hidup-hidup. Hun Huan melihat Julian melarikan diri dan segera memberi perintah. Mengikuti perintah Hun Huan, anggota klan jiwa yang kuat dan tak terhitung jumlahnya segera mengejar Julian. Julian terluka, dan cederanya cukup serius. Dia tidak terluka untuk waktu yang lama.
Di alam semestanya, dia nyaris tak terkalahkan, tetapi ketika dia datang ke surga dan berbagai dunia, kekuatannya sama sekali tidak cukup. Dia tidak berani tinggal sama sekali. Dia mengerahkan segenap tenaganya dan terus merobek kekosongan untuk pergi. Dia meninggalkan dunia jiwa dalam sekejap. Memasuki kekacauan yang luas. Saat ia melangkah maju, ia menyeka napasnya sendiri, sehingga meskipun banyak pengejar, mereka tidak akan mampu mengejarnya. Setelah melarikan diri beberapa saat, dia memasuki dunia kecil. Dunia kecil ini tidak terkenal di alam semesta. Ini hanyalah dunia yang sangat sederhana. Sekalipun rendah hati, ia berkali-kali lipat lebih kuat dari alam semesta ke-12 tempat Julian awalnya berada. Dunia kecil. Di pegunungan yang luas. Julian tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke tanah sambil menyemburkan darah. Dia segera berbalik dan bangkit, menggunakan kekuatan kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tubuhnya yang babak belur pulih dalam sekejap, namun yang pulih hanya luka luarnya saja, cedera internalnya sangat serius. Tarla juga terluka, tetapi Julian memblokir hampir semua serangan musuh, jadi lukanya tidak terlalu serius. Dia melihat Julian duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan lukanya. Dia melihat wajah Julian pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Julian terluka, dan terluka parah. Dia mengangkat pedangnya. Akan tetapi, dia tidak dapat mengambil tindakan. Julian membuka matanya sedikit dan menatap Tarla yang sedang memegang pedang erat-erat di tangannya. Melihat keraguan di raut wajahnya, dia pun tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Kalau kau mau melakukannya, kau bisa membunuhku sekarang. Tapi kalau kau melakukannya, kau akan menyesalinya." "Mengapa kamu menyelamatkanku?" Tarla menggigit bibirnya erat-erat. Ekspresinya tidak yakin. Jelaslah bahwa dia sangat bingung dan tidak tahu apakah harus mengambil tindakan atau tidak. Julian berkata, "Pengejaran klan jiwa tidak ada hubungannya denganku. Jika aku tidak memimpinmu untuk bertarung, maka aku tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas di masa depan. Semua yang kukatakan sebelumnya adalah benar. Aku butuhmu untuk memimpin jalan untuk bertemu dengan para pemimpin sejati Sekte Mitian." Inilah tujuan utama Julian membawa Tarla keluar untuk membunuh. Jika dia tidak membawa Tarla keluar bersamanya, dia tidak akan tahu bagaimana menemukan pemimpin puncak Sekte Mitian. Maka dia akan bersikap pasif, tidak tahu harus pergi kemana atau berbuat apa. "Apakah kau pikir aku masih percaya padamu?" Tarla berkata dengan dingin dengan wajah muram, "Karena kamu, pasukan klan jiwa datang mengejar kita dan kakekku serta penduduk desa ditangkap. Kamu menyelamatkanku sebelumnya hanya untuk memanfaatkanku dan membiarkanku memimpin jalan sehingga kamu dapat menangkap mereka semua dalam satu gerakan." Julian bertanya balik, "Jika aku benar-benar bersekutu dengan klan jiwa, mengapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu?" Itu karena kau punya rencana yang lebih besar. Kau ingin menggunakan kepercayaanku lagi untuk menyelinap ke markas besar Sekte Mitian. Begitu kau tahu lokasi markas besar Sekte Mitian, 10 ras utama akan segera tiba di sana," kata Tarla dengan dingin. "Kepala desa sudah berjanji akan membawaku ke Sekte Mitian. Kalau aku satu kelompok dengan mereka, mereka tidak perlu bertindak sekarang. Mereka bisa menunggu sampai aku sampai di Sekte Mitian sebelum bertindak. Bukankah itu akan menghemat masalah?" Petik 2. Tarla juga tercengang. Ya, jika Julian benar-benar bersekongkol dengan klan jiwa, maka klan jiwa tidak perlu mengambil tindakan saat ini. Mereka tinggal menunggu Julian memasuki markas besar Sekte Mitian dan mengambil tindakan saat itu juga, maka Sekte Mitian niscaya akan musnah. Meskipun Sekte Mitian kuat, ia tidak memiliki peluang menang melawan 10 ras utama. Bersambung.